Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menyatakan impor bumi cenderawasih pada Desember 2020 tercatat senilai 24,42 juta dolar AS berupa impor migas. Senilai 12,33 juta dolar AS dan impor non-migas senilai 12,9 juta dolar AS. Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina mengatakan, dibandingkan November 2020, nilai impor bumi cenderawasih mengalami peningkatan sebesar 44,28% yang dipengaruhi oleh impor migas yang mengalami peningkatan sebesar 133,57% dan impor non-migas yang meningkat sebesar 3,81%. Menurut Adriana, total impor kumulatif Papua pada periode Januari hingga Desember 2020 senilai 199,46 juta dolar AS atau menurun sebesar 43,87% bila dibandingkan total impor kumulatif pada periode Januari hingga Desember 2019 yang senilai 355,35 juta dolar AS. Ia menjelaskan impor 10 golongan non-migas utama pada Desember 2020 tercatat senilai 8,53 juta dolar AS atau menurun sebesar 6,51% bila dibandingkan November 2020 yang sebesar 9,13 juta dolar AS. Perlu kita pahami bahwa ekspor yang dirilis oleh BPS adalah ekspor antara negara. Jadi kita mendapat data ini dari Bea Cukai, sedangkan ada ekspor yang berlaku kalau di BPS menyebutnya perdagangan antara pulau. Karena perdagangan antara pulau ini tercatat di BPS sebagai perdagangan antara pulau. Itu sedangkan yang dirilis sekarang ini adalah ekspor yang antar negara yang kami dapat lewat laporan ekspor barang dari Bea dan Cukai. Sedangkan kalau antar pulau dengan adanya pembatasan secara tidak langsung pasti berdampak. Tetapi kalau dari yang neraca perdagangan atau dari ekspor yang dirilis oleh BPS secara perkembangan dari bulan ke bulan, ya bisa nanti teman-teman media lihat di rilis BPS ekspor tiap bulan di situ menyebutkan bahwa trennya stabil, tidak terlalu. Sedangkan impor golongan non-migas lainnya yang terbesar berasal dari golongan bahan HS36 senilai 2,5 juta dolar AS. Sedangkan impor golongan non-migas lainnya yang terbesar berasal dari golongan bahan HS36 senilai 2,5 juta dolar AS. Tim Liputan iNews Jayapura melaporkan.